Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nas yaumal qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wal karamah was salamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kajian bersama, ngumpul bareng, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita akan lanjutkan pada kajian kita sebelumnya, kitab Lubabul Hadis yang membawa kitabnya. Silahkan buka, kalau di saya halaman 5. Kalau yang cetakan yang satu lagi kurang tahu halaman berapa itu. Ya. Saya akan bacakan, kemudian silahkan untuk diikuti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Saya ulangi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alimi fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa sing sapa wonge nadhara, melihat, ila wajhil alimi, ke wajahnya seorang alim,
nazratan, satu pandangan. Sabun fa fariha biha, lalu dia senang biha dengan memandang itu. Nah, ini ngiring saya ya, nggak apa-apa nih. Khalaqa, menciptakanlah siapa Allahu Allah Ta'ala min tilkan nazrati, dari pandangan itu, min tilkan nazrati, dari pandangan itu, malakan, malaikat, malakan, malaikat, yastaghfiru, memohon ampunlah malaikat itu, yastaghfiru, memohonkan ampun, lahu, kepadanya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Saya ulangi, waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, nadhara, yang melihat, ila wajhil alimi, kepada wajah seorang alim, nadhratan, satu pandangan, fa fariha, maka dia senang biha dengan pandangan itu, khalaqa, menciptakanlah siapa Allahu Allah Ta'ala min tilkan nazrati, dari pandangan itu, malakan, satu malaikat, yastaghfiru, yang memohonkan ampunlah malaikat itu, lahu, kepada orang yang memandang, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Hadis ini memberikan catatan ataupun pandangan kepada kita supaya kita ini menghormati orang alim dan juga cinta terhadap ilmu pengetahuan. Jadi menghadiri majelis ilmu itu pahalanya banyak sekali, bukan hanya dari sisi majelisnya saja, bahkan melihat orang alimnya saja, melihat tok mentelengi, itu pahalanya luar biasa. Dan itu yang dijadikan sebagai teladan ulama kita terdahulu. Imam Bukhari itu jauh dari Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang Asia Tengah. Asia Tengah sana naik kuda beribu-ribu kilometer sampai ke Baghdad untuk ketemu orang alim. Dari Baghdad ke Hijaz untuk nyari orang alim. Dari Hijaz ke Syam untuk nyari orang alim. Imam Syafi'i itu dari kecil oleh ibunya, karena Imam Syafi'i ini yatim. Dia lahirnya di Gaza. Gaza yang sekarang sedang berperang melawan Israel. Di Palestina. Sebelum ke Madinah sudah belajar Al-Muwatta. Al-Muwatta Imam Malik itu sudah dibaca, sudah hafal. Tetapi tidak cukup hanya ngapal, perlu langsung ketemu gurunya orang alim. Maka kemudian sama ibunya Imam Syafi'i yang waktu itu masih kecil, kisaran 7-8 tahun, dibawa ke Madinah untuk ketemu sama orang alim. Siapa? Imam Malik. Sampai sana dites. Coba katanya kamu ingin belajar sama saya, baca ini. Suruh baca apa? Al-Muwatta, kata Imam Syafi'i. Alhamdulillah saya sudah hafal Muwatta. Didengarkan, suruh mendengarkan 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, hafal semua itu Imam
Syafi'i, mulazamah ikut ngaji bersama Imam Malik. Kemudian ke Mekah, ke Hijaz, bertemu para orang alim di sana. Sufyan Ats-Tsauri ngaji di sana lama. Sampai kemudian ke Baghdad, ketemu orang alim lagi. Jadi kalau ngaji itu memang harus ketemu, beda. Kalau zaman sekarang kan paling cukup Google, YouTube. Tidak cukup sebenarnya, karena ketika kita terbiasa hanya bermodalkan Google, bermodalkan YouTube, bisa jadi ada satu dua hal yang kita itu salah tangkap, itu sangat mungkin terjadi. Karena beda ketika Anda belajar di YouTube, di Google, dengan tatap muka langsung, ini sangat beda. Keberkahan itu beda. Nah, nek wong biyen bilangnya keberkahan ya. Keberkahannya itu lain. Maka saya termasuk yang kurang setuju ketika ada ngaji begini dikasih satir rapet yang nutupin antara ibu-ibu dengan bapak, dengan mu'alimnya, dengan gurunya, sehingga ibu-ibu nggak lihat. Saya termasuk yang kurang setuju itu, karena keberkahannya itu melihat orang alim itu. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Rasul zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin sunnah, kan kita ingin nyunah katanya kan, ikut sunnah. Sunnahnya itu ya begini, laki-laki di depan, perempuan di belakang tanpa ada satir. Zaman Rasul nggak pernah ada satir. Makanya ada hadis yang mengatakan khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Diatur soft laki-laki dan perempuan, soft terbaik laki-laki di depan, soft perempuan di belakang. Sebaik-baik soft perempuan di belakang, seburuk-buruknya paling depan. Maksudnya apa? Kita tidak hanya melihat dari sisi aturan ini, bukan, tetapi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu awal mula pintu masjid kan cuma satu, maka perlu diatur antara soft laki-laki dan perempuan. Laki-laki masuk duluan, satu soft, 1, 2, 3, 4. Setelah itu baru soft perempuan datang setelahnya. Belakang dulu, ke depan. Untuk apa? Ketika selesai ngaji, selesai sholat, perempuan keluar duluan. Perempuan terakhir 1, soft 2, soft 3, baru nanti setelah itu laki-laki. Tapi tidak ada hadisnya, sejarahnya kok kita antara laki-laki dan perempuan, antara seorang santri perempuan dengan kiainya ditutup pakai satir rapat, itu nggak pernah ada. Apalagi pas sholat. Kalau waktu sholat ditutup rapat seperti itu, kalau mengikuti mazhab Syafi'i, kalau sampai makmumnya tidak melihat shaf depannya, nggak sah. Makanya ketika hendak sholat kemudian ditutup satir, satirnya yang transparan seperti ini, bukan yang rapat hijau, itu bukan. Nanti nggak sah sholatnya. Loh, itu kan dengar. Iya dengar. Kalau cuma sekedar dengar bisa sah, pakai CCTV juga sudah dengar. Tapi nggak bisa. Makanya di mazhab Syafi'i mengatakan sekiranya seorang makmum itu jaraknya 300 meter, selama dia masih lihat imam di depan atau jamaah paling depan, masih bisa sah. Tapi kalau hanya jaraknya dekat tapi terhalang oleh tembok, hanya mendengar suara, nggak sah. Makanya kemudian para ulama kita beristihad, kalau sholat seperti ini ada lantai 2, cuman separuh, sininya bolong. Kenapa harus bolong? Kan sayang nih badir, kenapa nggak sekalian sampai sini? Karena kalau tutup sampai sini rapat, jamaah di atas ketika ada sholat di bawahnya nggak ngelihat. Kalau nggak lihat sholatnya nggak sah. Maka ulama kita, para kiai kita beristihad separuh saja. Ini sudah bagus, sudah sesuai dengan syariat. Malah kemudian kita ingin nyunah, ditutup rapat, soft laki-laki perempuan sampai nggak lihat soft depannya. Itu malah nggak sunnah. Tidak ada Quran hadisnya seperti itu. Bahkan dulu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada perempuan yang bertanya, nanya langsung, itu sahabat sampai melihat, itu wajahnya kemerah-merahan. Selama ngelihat, sahabat melihat, perawi hadisnya, melihat seorang wanita yang bertanya ngacung, wajahnya kemerah-merahan, berarti nggak ada satir, nggak ada hijab, bahkan tidak pakai niqab.
tidak pakai cadar bahkan. Meskipun soal cadar ini ikhtilaf antar ulama. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya, ini khilaf antar ulama. Tetapi itu menunjukkan tidak ada tutup. Pada masa Umar bin Khattab pernah ceramah di depan. Waktu awal-awal jadi khalifah, ceramah di masjid. Zaman Rasul, zaman sahabat, wanita itu ke masjid biasa. Sholat sunnah di masjid itu biasa. Makanya ada aturan laki-laki, kemudian seperempuan. Ada aturan itu karena zaman Rasul itu biasa. Bukan wanita dikurung di rumah, nggak boleh ke masjid, itu tidak. Kalau itu malah tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah justru wanita itu sholatnya di masjid, jamaahnya di masjid. Pada waktu itu Umar pernah ceramah. Untuk apa? Ketika awal-awal menjadi khalifah mengingatkan, sekiranya nanti saya salah, sekiranya saya nanti menjadi ketika memimpin negeri ini ada kekeliruan yang bertentangan dengan hukum syariat, tolong luruskan saya, ingatkan saya. Yang ingatkan siapa? Yang berdiri siapa? Seorang perempuan. Dan itu disaksikan oleh jamaah. Berdiri, wahai Umar, kalau kamu salah, saya akan luruskan dengan pedang saya ini. Perempuan bawa pedang. Di masjid. Dan itu disaksikan oleh jamaah. Dan tidak ada masalah. Maka perihal ini, karena terkadang kita itu pengen nyunah, tapi memperketat diri, dan bahkan tidak sesuai sunnah. Menganggap wanita tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh ke majelis taklim, karena untuk menghindari ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan. Lu zaman nanti memang nggak tercampur. Campur itu kan kalau bareng-bareng, satu sama lain laki perempuan duduk, ini baru ikhtilat. Tapi selama ada jarak seperti ini tidak ikhtilat. Maka jangan kemudian dengan alasan wanita itu nggak boleh ke masjid karena takut ikhtilat, nggak bisa. Yang ke mall, ke pasar aja boleh, masa ke masjid malah nggak boleh. Ini kan kebalik, terbalik. Kenapa saya perlu ingatkan ini? Karena belakangan ini muncul. Ya, oh. Kalau ini saya nggak begitu capek-capek teriak ya. Yang belakang tadi kedengaran nggak? Iya, kedengaran ya. Jadi dulu pada masa Rasulullah SAW itu nadhral ilal alim, melihat kepada alim itu sangat hal yang biasa, meskipun itu perempuan kepada laki-laki yang dia itu memang alim. Karena ketika kita itu melihat langsung, belajar langsung ini, pemahaman yang kita dapatkan berbeda ketika ditutup. Saya pernah ngisi kajian di Kendal. Masjidnya Masjid Muhammadiyah. Tapi cita rasanya sudah seperti bukan Muhammadiyah. Saya agak ini juga itu. Saya termasuk di satir rapat itu dan saya kritik itu. Dan itu terakhir saya ngaji di sana, tak pernah diundang lagi. Rapat tapi aneh. Bawahnya ada bolong dikit, ada yang ngintip lihat bawah. Loh, ini piye? Ya, ini gak bisa seperti itu. Ada lagi kadang tipe ibu-ibu itu kalau ngumpul bareng ngobrol. Nanti kalau ditutup bukan malah talabul ilmi, malah saling, oh gimana? Tadi sayurnya laku berapa? Wah, punya saya nggak laku ya. Malah ngobrol satu sama lain. Makanya kemudian buka saja itu, nggak akan ada fitnah, tidak akan ada fitnah. Kalau kita lihat dari putusan HPT Himpunan Putusan Tarsyih dulu, yang awal-awal dulu itu memang mengharamkan terjadi pertemuan seperti ini, harus pakai satir, rapat. Tapi kemudian di HPT itu dinasakh, dihapus dengan putusan baru yang membolehkan. Maka kita biasa seperti ini. Kalau di Masjid Muhammadiyah kok disatir rapat, ini kadang agak ini juga itu. Bilangnya sih nyunah, nggak ada dalam sunnah, dalam hadis Nabi yang seperti itu. Maka perlulah kemudian kita istilahnya itu menganggap, melihat
hal-hal yang seperti ini jangan kemudian karena pengen menjaga wanita, pengen nyunah seperti sunnah Rasul, tapi justru yang terjadi kebalikan, malah tidak sunnah. Padahal memandang wajah seorang alim itu pahala. Melihat saja tok, pahalanya luar biasa. Supaya apa? Supaya kita itu berbondong-bondong ke majelis ilmu. Cuman begini, terkait dalil-dalil thalabul ilmi yang kemarin yang sebelumnya kita bacakan terkait dengan keuntungannya kita itu ketemu seorang alim banyak sekali. Cuman belakangan khususnya jamaah Muhammadiyah itu rondo males ngaji. Bukan rondo males lagi, malah males ngaji. Saya di suatu kabupaten mana itu ngaji begini Ahad pagi, yang datang anak 5 tahun ke atas semua, yang muda cuma 2, 1 pembawa acara, 2 tukang parkir. Ini serius, ini kan miris. Katanya kita rujuk Al-Quran wa Sunnah, kembali ke Quran wa Sunnah, tapi suruh ngaji susah. Padahal kan Quran Sunnah jelas minta kita untuk ngaji. Di masjid jamaahnya pemudanya nggak tahu pada kemana, hilang kemana. Padahal kita katanya rujuk Al-Quran wa Sunnah, ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jamaah kita, pemuda kita cari di masjid uangnya di umum. Giliran masjidnya dimanfaatkan, dihidupkan oleh kelompok lain, bingung. Dan itu fenomenanya buahnya itu. Saya daerah Magelang sana juga sama, ngajinya sepuh-sepuh juga itu. Nah, kalau ini banyak mudanya, alhamdulillah. Maka bangkitkanlah pengajian itu, bangkitkan rasa cinta ilmu itu, bangkitkanlah. Kalau aslinya ini, dulu itu Imam Malik itu pernah dapat surat dari siapa? Dari khalifah di Baghdad, Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu kirim surat ke Imam Malik itu apa? Ingin kursus, ingin belajar privat, meminta Imam Malik datang ke Baghdad. Ini yang surat dari presiden loh, dari khalifah. Apa jawaban Imam Malik? Sing butuh ilmu sopo? Yang butuh ngaji siapa? Kalau khalifah pengen ngaji sama saya, datang ke sini, bukan saya datang ke Baghdad. Berani dia menjawab seperti itu kepada Khalifatul Muslimin. Khalifah ketika mendapat jawaban surat seperti itu dari Imam Malik, bukan kemudian marah-marah, ini kiai sok gaya sombongi umum. Enggak gitu, enggak. Kontekore ini malah nyongon merono, wegah. Enggak gitu. Imam Malik, Harun ar-Rasyid nyadar, ngeretek langsung. Masya Allah, benar kata Imam Malik, saya kan santri, saya ini kan thalabul ilmi, penuntut ilmu, ya saya yang butuh, saya yang datang. Maka Khalifah Harun ar-Rasyid menyempatkan waktu berhaji, usai haji langsung ke Madinah ngaji kepada Imam Malik, ketemu langsung sama Imam Malik. Karena dia itu pengen ngaji, semangat, datang lebih awal. Imam Malik belum datang, masih di rumah karena jadwalnya belum tiba. Santrinya langsung datang ngetok pintunya Imam, wahai sang Imam, Khalifatul Muslimin sudah sampai, ingin belajar kepada engkau wahai Imam. Apa kata Imam Malik? Ya santri yang sabar. Entah presiden, entah menteri, ya sama santri ya santri. Orang beda nih. Ini belum waktunya saya ngajar, biarkan suruh nunggu. Sampai waktunya datang, tiba, Harun ar-Rasyid masuk ke Masjid Madinah, baru mulai ngajar. Harun ar-Rasyid pun tidak marah. Nunggu kita mau baru nyampe. Enggak, biasa saja. Kenapa? Karena dia nyadar, saya ini santri. Di Baghdad saya khalifah, saya presiden. Di Baghdad, di sini di masjid ini saya santri. Diajarin 1 kali, 2 kali, 3 kali, datang seperti santri pada umumnya, padahal khalifah. Sampai kemudian karena sering diterangkan oleh Imam Malik yang sangat luar biasa, Harun ar-Rasyid kemudian mengatakan, wahai Imam, ini kitab Al-Muwatta, Masya Allah, luar biasa ini. Saya punya kitabnya di rumah. Ini saya mengusulkan, wahai Imam,
saya jadikan sebagai buku resmi, sebagai fikih resmi di khilafah Bani Abbas. Apa kemudian Imam Malik bangga? Tidak, Imam Malik mengatakan ini adalah ijtihad saya. Apa yang ada di sini merupakan hasil dari pemikiran saya. Bisa jadi di sana ada ijtihad lain, ada pemikiran lain yang berbeda dari ini. Kalau khalifah hendak menjadikan ini sebagai undang-undang resmi, hukum resmi di Khalifah Abbasiyah, saya khawatir nanti terjadi pemberangusan pemikiran. Nanti terjadi pemahaman bahwasanya yang benar itu hanya satu, mazhab Maliki. Maka secara jujur saya menolak tawaran khalifah, biarkan kitab fikih ini dikaji oleh masyarakat muslim, sementara mereka yang hendak mengkaji mazhab Syafi'i, mengkaji Hanafi, silahkan, supaya apa? Tidak memberangus pemikiran Islam. Apa yang hendak diajarkan oleh Imam Malik? Imam Malik mengajarkan kepada kita bahwasanya di dalam belajar itu santri itu standarnya sama. Tidak ada presiden, menteri atau apapun selama dia santri posisinya sama. Gurunya adalah guru sang guru. Dan seperti yang kemarin disampaikan, yang namanya guru itu mukramun mukarramun, terhormat dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua apa? Bahwasanya yang namanya pemikiran Islam itu, fikih Islam itu dibangun di atas dalil zonni. Apa itu dalil zonni? Dalil zonni itu artinya dalil yang sifatnya prasangka. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Lumah karya Imam Asy-Syirazi, disebutkan juga oleh Imam Razi di dalam kitab Al-Mahsul, dan para ulama-ulama usul lainnya. Mereka bersepakat bahwa saja hukum fikih itu dibangun di atas dalil yang sifatnya dzanni atau praduga. Maka Imam Syafi'i mengatakan pendapat saya benar, tapi masih ada peluang salah. Sementara pendapat lain itu salah, tapi masih ada peluang benar. Ini untuk apa? Supaya kita itu bisa menghargai yang lain, supaya kita itu bisa menghormati pemikiran lain. Nanti kita Idul Fitri di Mekah, bulan mana Mekah apa Indonesia? Duluan Mekah. Nah, nanti jamaah Muhammadiyah kita lihat apakah mengikut Majlis Tarsih atau mengikut Mekah. Nah, kalau secara organisasi kita wajib ikut Tarsih, tetapi kalau individu terserahlah. Tapi nanti akan kelihatan mana yang dia itu loyalnya ke Muhammadiyah ataupun dia yang tidak loyal kepada Muhammadiyah. Kita boleh berbeda di dalam fikih, asal jangan kemudian menganggap yang tidak boleh itu menganggap pendapat kita paling benar, yang lainnya salah semua. Itu yang salah, nggak boleh. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, dan pendapat-pendapatnya Maliki dan Syafi'i itu beda. Kalau di Saudi nanti ada yang umrah atau yang pernah umrah atau yang pernah haji akan lihat ada yang takbir begini, Allahu Akbar, nggak sedekap gini aja, nggak sedekap. Karena mazhab Maliki nggak pakai sedekap. Nah, kalau Syafi'i sedekap, ya. Kalau mazhab Hanafi tahu-tahu takbir Allahu Akbar, baca iftitah, seumpama tidak baca Fatihah, langsung qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung ruku. Sah. Kalau di mazhab Hanafi baca Fatihah enggak wajib, bukan rukun. Rukunnya itu baca Quran. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang Quran, ayat-ayat Quran yang termudah bagi kalian. Jadi enggak wajib baca Fatihah, bukan rukun. Di mazhab Syafi'i rukun. Bahkan bismillah bagian dari Fatihah, sehingga yang bagi mereka yang langsung Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim tanpa membaca bismillah, tidak jahar ataupun tidak sir. Kalau di mazhab Syafi'i tidak sah karena dia tidak membaca surat Al-Fatihah secara lengkap. Sementara di mazhab lain itu mengatakan hambali bismillah bukan bagian dari Fatihah, sehingga ketika langsung Alhamdulillahirabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Salatnya sah. Nah, ini akan kita lihat macam-macam perbedaan di dalam fikih Islam. Perbedaan itu sangat biasa. Bab wudhu saja, wudhu sederhana ya, semua kita bisa wudhu. Kalau kita membuka buku-buku fikih itu ada 70 perbedaan. Wudhu tok. 70 perbedaan. Burung sembayangnya. Maka kalau kita tahu fikih Islam, oh itu biasa. Yang ini, oh ini Hanafi, oh ini Syafi'i, oh ini Maliki. Biasa saja. Yang mau kunut, monggo pakai kunut. Yang nggak kunut, silakan. Yang nggak kunut. Yang pakai usoli, silakan. Yang nggak, silakan. Yang bismillahnya jahat, silakan. Yang nggak jahat, silahkan. Gitu. Jadi fikih itu sangat luas. Jangan kemudian kita itu pakai kacamata kuda. Pokoknya musik haram. Yang mengatakan musik itu halal mudah-mudahan meninggal dalam kondisi mendengarkan musik. Orang ngono. Ini kan perkara khilafiyah. Itu ijma antar ulama. Ijma dari mana? Ijma itu kalau seluruh ulama itu sepakat. Ini Imam Ghazali di dalam kitab Ihya'nya masih merinci. Ada yang mengatakan boleh, mengatakan macam-macam. Kemudian mengatakan kalamun hasanuhu hasan wa qabihu qabih. Ungkapan biasa, kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla juga mengatakan demikian. Belum ijma antar ulama. Maka terkait persoalan-persoalan yang bukan ijma, itu kita santai saja, toleran, dan perlu jelas pembedaan antara perkara-perkara fikih dengan perkara-perkara usul. Seperti nyanyian, kunut, isbal, panjang jenggotnya, ya, pakai nikob atau tidak, itu persoalan fikih. Persoalan fikih kita cukup mengatakan, oh Anda begitu silahkan saya begini, oh Anda begitu silahkan saya begini, itu saja. Jangan persoalan fikih kemudian kita mengatakan kafir. Kafir itu kalau persoalan akidah, bukan persoalan fikih. Persoalan fikih itu adalah halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Itu pun sesuai dengan pandangannya masing-masing. Puasa 6 bulan di bulan Syawal menurut mazhab Syafi'i sunnah. Menurut mazhab Malik makruh. Oh beda. Siji sunnah, siji makruh. Terus bagaimana kita menyikapi? Ya biasa saja. Yang mengatakan makruh silakan, nggak usah puasa kan gitu. Yang mengatakan sunnah monggo puasa. Sekarang ora poso ya ora apa-apa kan gitu. Ya. Tarawih pun sama, mazhab Syafi'i 23. Ada mazhab lain yang 46, 56, panjang-panjang. Semua teman, semua sepakat syarat rukunnya harus ditetepi. Meskipun banyak kalau syarat rukunnya tidak ditetepi, maka tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah. Jadi thalabul ilmi, mendatangi majelis ilmu, ini yang harus kita gerakkan, terutama di kalangan muda Muhammadiyah ini. Saya kalau ngomong begini belak-belakan ya apa adanya, karena memang begitu. Memang begitu. Kita itu kalau suruh ke masjid ilmu itu wabote romum. Saya tuh juga nggak tahu kenapa itu, saya nggak paham juga itu. Padahal pahalanya andai kata dinampakkan itu loh. Kalau pahalanya thalabul ilmi itu dikelihatkan, orang akan berbondong-bondong meskipun sakit, meskipun lagi masuk angin pasti datang. Sama kalau umpamanya ada pengumuman, siapa yang pas subuh datang di soft awal saya kasih umroh gratis. Wah, yakin rebutan jam 3 sudah teko. Sebabnya apa? Pengen dapat umroh gratis. Pahala thalabul ilmi kalau dinampakkan itu luar biasa. Itu sama statusnya pulpen yang kita tulis, tinta yang kita keluarkan dari pulpen kita itu statusnya sama dengan darah yang mengalir para syuhada, dengan darahnya orang Palestina yang berjihad, sama. Nanti di akhirat akan ditimbang. Kita sebagai mujahid thalabul ilmi, mereka mujahid fisabilillah dengan jiwa mereka, sama. Luar biasa pahalanya, besarnya luar biasa. Maka dulu ketika perang Badar itu, ketika Rasulullah SAW punya tawanan, apa supaya syarat supaya mereka bisa merdeka, supaya mereka bisa pulang ke Mekah, mengajari ilmu pengetahuan kepada anak-anak Madinah. Boleh orang-orang kafir, musyrik Mekah yang ditawan oleh kaum muslimin boleh pergi dari Madinah, boleh pulang kampung. Syaratnya apa?
ngajari ilmu, ngaji, baca tulis, ngajarin baca tulis kepada anak-anak Madinah. Saking pentingnya ilmu. Loh, di antara makhluk di dunia sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, sebelum ada jin, sebelum ada alam raya ini, Allah ciptakan apa? Kolam sama laut. Apa kolam? Pulpen. Nun wal qalami wa ma yasturun. Pulpen dan apa-apa yang ditulis. Itu sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, sebelum ada jin, sebelum ada jagat raya. Pulpen. Yang kedua apa? Lauh. Lauh itu apa? Buku. Buku ini. Saking pentingnya talabul ilmi. Bahkan ketika Nabi Adam pertama bisa rohnya masuk terus melek, tidak langsung wahai Adam, kamu sekarang sudah bisa, silahkan masuk surga, makan apa yang ada di surga. Enggak. Sebelum disuruh masuk surga baru bisa melek banget gini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ajarin ilmu dulu. Baru di ayat setelahnya itu baru uskun anta wa zawjukal jannah. Silahkan tinggal di surga. Itu setelah diajarin ilmu pengetahuan. Saking pentingnya ilmu. Lah nek orang barat maju kan karena ilmu pengetahuan, Cina maju kan karena ilmu pengetahuan. Sekarang rata-rata negara yang mundur itu negara Islam Muslim. Negara Afrika tuh ya. Mereka yang Afrika Timur baik muslimnya itu, Afrika Barat baik muslim, Afrika Utara baik muslim. Itu negara-negara mundur itu. Dan itu muslim itu. Dan kita semua baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama kali turun juga itu, Iqra. Tapi buta huruf terbesar di dunia Islam itu. Nah, ini penting ya, supaya kita itu hubbul ilmi, hubbul ulama, cinta ilmu, cinta ulama. Supaya apa? Peradaban Islam itu berkembang. Ulama-ulama kita dulu itu sadar banget pentingnya ilmu, mereka itu rela menjadi kuli. Imam Ahmad bin Hambal itu bukan orang kaya loh. Imam Ahmad itu bukan orang yang sugih duit, itu enggak. Dia itu kalau belajar sambil nguli. Pernah ke Syam. Di tengah jalan perbekalan habis, nguli dulu. Di pasar, manggung, bantu orang, angkat junjung barang di pasar, nanti dapat imbalan berapa, itu ditabung. Kemudian diberangkat sampai Syam. Di Syam belajar, sore belajar sama kiainya, pagi nguli. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi tidak semua ulama-ulama kita itu, para ulama-ulama besar itu kaya raya, enggak. Ibnu Daqiq. Ibnu Daqiq itu penjual tepung. Sambil disebut Ibnu Daqiq, penjual tepung biasa itu. Al-Qafal penjual apa itu? Apa kufulun itu? Kunci. Ya, penjual apa? Gembok. Tapi semangat belajarnya luar biasa. Maka kalau kita belajar ta'lim muta'alim yang di Uswatul Hasanah ya, di sana di bagian akhir dikatakan begini, kalian itu untuk belajar itu sangat luar biasa. Kalian itu bisa sambil berdagang, sambil belajar. Memanfaatkan dia bagaimana? Ketika waktu kosong, manfaatkan untuk belajar. Dan itu nasihatnya Imam Abu Hanifah kepada muridnya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu miskin juga. Abu Hanifah kaya raya, Abu Hanifah saudagar kain. Menasihati begitu kepada Abu Yusuf, oh Abu Yusuf, kamu kalau belajar sekiranya itu sulit, karena waktunya itu banyak untuk digunakan dagang, nunggu toko warung, sambil nunggu toko silahkan sambil belajar, sambil baca. Ulama kita luar biasa. Makanya jangan kaget sekelas Imam Nawawi. Imam Nawawi itu umurnya 45 tahun. Tahu sendiri, beliau mengarang kitab Majmu' Syarhul Muhadzab itu berapa jilid itu? Tebal sekali itu. Dan semua karya-karya Imam Nawawi itu bestseller semua itu. Viral semua itu. Arba'in Nawawi, Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, kemudian Syarah Sahih Muslim. Semua karya-karya Imam Nawawi hebat-hebat, luar biasa. Kalau kita hitung dengan umur beliau yang 45 itu, yang pada zaman itu nulis hanya masih pakai pena, pakai pensil, kadang nggak logis gitu. Tapi ternyata memang luar biasa. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena waktu digunakan untuk belajar, untuk membaca.
Apakah tidak boleh bekerja? Ya bekerja biasa kerja. Tapi di sela-sela pekerjaan belajar. Ulama kita dulu begitu, malam belajar. Dan jangan sekali-kali merasa pinter. Nggak boleh. Yang namanya Ibnu Sina, siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Sina, kecerdasannya Ibnu Sina luar biasa. Ibnu Sina itu siang belajar, malam itu ulang pelajaran. Lihat lagi, baca lagi, baca lagi. Itu Ibnu Sina loh. Orang yang pinternya minta ampun. Ya, masih seperti itu. Kalau kita ngikutin ta'lim muta'alim, ya, sedikit. Kalau kita ngikutin ta'lim muta'alim, cara belajar itu begini, setiap malam menurut ta'lim muta'alim. Jadi kita harus membaca materi yang tadi diajarkan sebanyak 5 kali baca. Kemudian yang diajarkan hari sebelumnya 4 kali, hari sebelumnya lagi 3 kali, hari sebelumnya lagi 2 kali, hari sebelumnya lagi 1 kali. Jadi setiap hari itu kita harus murajaah, mengulang bacaan 5 hari waktu yang telah kita pelajari. Besok ketika kita belajar lagi, berarti materi yang besok dibaca 5 kali, yang materi yang dapat sekarang 4 kali, yang sebelumnya 3 kali, sebelumnya lagi 2 kali, sebelumnya lagi 1 kali. Itu cara ulama kita dulu belajar. Nah, kita besok ujian kebut semalam belum belajar itu. Nah, ini kan nggak sesuai dengan, padahal ulama kita dulu cerdas-cerdas, hebat-hebat, tapi belajarnya seperti itu, luar biasa. Nggak ada ulama kita kok santai nyantai untuk belajar talabul ilmu mutolaah, itu nggak ada. Jihad memang. Maka jangan kaget kalau karyanya itu sangat luar biasa banyaknya, tulisannya sangat luar biasa banyaknya. Kita nggak kaget, kenapa? Karena memang belajarnya seperti itu. Maka ada istilah sahrul layali, man talabal ula sahrul layali. Kalau kita ingin dapat derajat yang tinggi, punya posisi, harus berani untuk begadang. Begadang bukan untuk main poker, main catur. Begadang untuk belajar talabul ilmi. Baik, karena sudah adzan, kita lanjut setelah ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.